Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Karena hanya dengan kodrat dan iradatnya lah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat bertemu wajah, bertatap muka dan berpandang rasa walaupun lewat channel YouTube pembelajaran SMK Teknologi. Semoga ujian berupa pandemi Covid cepat berlalu sehingga pembelajaran tatap muka bisa berjalan dengan normal dan baik. Selawat serta salam semoga Allah limpah curahkan keharibaan paduka alam, idola dan panutan kita sepanjang zaman, wahabibana wa nabiyana Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan kepada umatnya yang insya Allah termasuk kita yang hadir pada pagi hari ini. Semoga dengan berkumpulnya kita pada pagi hari ini menjadikan wasilah turunnya rahmat, kasih sayang dan keberkahan ilmu kepada kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Anak-anak sekalian, sebelum kita mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Tentunya menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai administrasi pegawaian. Anak-anak bisa lihat di peta konsep pembahasan administrasi kepegawaian. Administrasi kepegawaian akan dibahas menjadi 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah ruang lingkup administrasi kepegawaian yang akan dijabarkan menjadi sub bahasan. Yang pertama adalah pengertian administrasi kepegawaian. Kemudian berikutnya adalah tujuan administrasi kepegawaian. Selanjutnya adalah rumusan administrasi kepegawaian. Dan yang terakhir adalah ruang lingkup administrasi. Kemudian berikutnya adalah pokok bahasan yang kedua, yaitu sistem dan fungsi kepegawaian. Ini akan dijabarkan menjadi 2 pokok bahasan. Yang pertama adalah sistem administrasi kepegawaian, dan yang terakhir yang kedua adalah fungsi administrasi kepegawaian. Kemudian pokok bahasan yang ketiga, yaitu sistem kepegawaian, ini akan dijabarkan menjadi sub bahasan. Yang pertama adalah sistem kepegawaian nasional, selanjutnya adalah sistem kepegawaian daerah, berikutnya adalah sistem kepegawaian negara, kemudian berikutnya adalah badan kepegawaian daerah, dan yang terakhir adalah tata usaha pegawai. Kata kunci dalam pembahasan ini adalah administrasi, analisis, kepegawaian, dan kinerja. Next, berikutnya adalah pokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama adalah ruang lingkup administrasi kepegawaian yang akan dijabarkan menjadi subbahasan. Yang pertama adalah pengertian kepegawaian, tujuan administrasi kepegawaian, rumusan administrasi kepegawaian, dan ruang lingkup administrasi. Berikutnya adalah sistem dan fungsi administrasi kepegawaian akan dijabarkan menjadi subbahasan sistem administrasi kepegawaian, fungsi administrasi kepegawaian, sistem kepegawaian. Pokok bahasan yang pertama adalah pengertian administrasi kepegawaian. Adalah segala macam kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh pegawai-pegawai di suatu perusahaan
untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian administrasi kepegawaian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengertian administrasi kepegawaian secara sempit. Adalah suatu proses kegiatan yang dilaksanakan pekerja, meliputi kegiatan catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Kemudian pengertian administrasi kepegawaian secara luas adalah suatu kegiatan berupa kerjasama antara dua orang maupun lebih dengan tujuan pemanfaatan sarana dan serta prasarana untuk mendaya-gunakan demi mencapai tujuan bersama. Kemudian, subbahasan berikutnya adalah prinsip administrasi kepegawaian. Prinsip administrasi kepegawaian itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah the right man on the right place. Dapat dimaknai sebagai suatu proses penempatan seseorang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Hal ini sangat penting dalam menyelesaikan pekerjaan. Prinsip administrasi the right man on the right place ini diadopsi dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi adalah idza usidal amru ila ghairi ahlihi fangtadiris sa'ah, yang artinya adalah apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, fangtadiris sa'ah, maka tunggulah kehancurannya. Next, berikutnya adalah prinsip administrasi kepegawaian yang kedua adalah actual pay for actual work. Dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk memberikan balas jasa kepada seseorang sesuai dengan prestasi kerja yang dihasilkan oleh seorang pegawai. Hal ini sangat penting untuk memberikan motivasi dalam meningkatkan kinerja karyawan. Berikutnya adalah prinsip kemanusiaan. Memiliki makna menempatkan manusia sebagai unsur pekerja yang mempunyai persamaan harga diri, kemauan, keinginan, dan cita-cita. Kontribusi seorang karyawan harus dihargai oleh perusahaan. Kemudian berikutnya adalah prinsip administrasi kepegawaian yang terakhir, yaitu adalah prinsip demokrasi. Mempunyai arti sebuah perusahaan yang harus saling menghargai dan menghormati serta melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pokok bahasan berikutnya adalah tujuan administrasi kepegawaian. Kegiatan administrasi kepegawaian bertujuan untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas. Kegiatan tersebut ditujukan untuk mendapatkan produktivitas yang tinggi sehingga memajukan perusahaan. Berikut tujuan administrasi kepegawaian. Yang pertama adalah sebagai usaha untuk melakukan pembinaan dalam meningkatkan kesejahteraan dan akuntabilitas pegawai. Berikutnya adalah guna meningkatkan kinerja perusahaan dalam usaha pelayanan pegawai. Berikut tujuan administrasi kepegawaian selanjutnya adalah sebagai usaha untuk memperkuat sistem perusahaan dalam perencanaan serta pengembangan karyawan. Selanjutnya, tujuan administrasi kepegawaian selanjutnya adalah menata dan mewujudkan sistem kepegawaian. Selanjutnya adalah usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM untuk dapat meningkatkan kemampuan dan kompetensi pegawai sesuai kemampuan dan keahlian kompetensi jabatan. Berikutnya adalah dapat mengembangkan sistem dalam bidang manajemen informasi tata kepegawaian. Pokok bahasan berikutnya adalah fungsi administrasi kepegawaian.
Fungsi administrasi kepegawaian dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah fungsi manajerial, yaitu suatu fungsi yang berhubungan dengan penggunaan pikiran seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Kemudian berikutnya adalah fungsi administrasi kepegawaian yang kedua, yaitu fungsi teknis, yaitu suatu fungsi yang berkaitan dengan teknis atau berbagai macam aktivitas yang berhubungan dengan penggunaan fisik, misalnya pengadaan, kompensasi, pengembangan, integrasi, pemeliharaan, maupun pemensiunan. Anak-anak sekalian, berikutnya adalah pengadaan pegawai. Pengadaan pegawai adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan atau pegawai yang efektif dan efisien, membantu tercapainya tujuan perusahaan. Tahapan pengadaan atau procurement pegawai terdiri dari pertama adalah peramalan kebutuhan tenaga kerja atau employer forecasting. Kemudian berikutnya yang kedua adalah penarikan atau rekrutmen. Selanjutnya adalah seleksi karyawan. Kemudian berikutnya poin 4 yaitu penempatan atau placement. Yang kelima berikutnya adalah orientasi, dan yang terakhir adalah induksi. Anak-anak sekalian, langkah-langkah pengadaan yang pertama adalah peramalan kebutuhan tenaga kerja atau employer forecasting. Ditempuh agar jumlah kebutuhan tenaga kerja masa kini dan masa depan sesuai dengan beban kerja. Kekosongan dapat dihindari sehingga semua pekerjaan dapat dikerjakan. Anak-anak sekalian, di sini ada sesuai dengan beban kerja. Apa itu beban kerja? Beban kerja itu adalah penentuan jumlah pekerja atau karyawan yang akan diterima untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Coba Ananda diingat bahwasannya beban kerja itu adalah penentuan jumlah pekerja yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Berikutnya adalah penarikan atau rekrutmen. Semakin banyak calon pelamar melamar di suatu perusahaan, semakin banyak pilihan buat perusahaan untuk mendapatkan pekerja atau karyawan yang qualified, yang jujur, kemudian disiplin dan bertanggung jawab. Berikutnya adalah langkah pengadaan poin ketiga, yaitu seleksi. Adalah kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Kemudian langkah pengadaan berikutnya adalah penempatan atau placement. Merupakan tindak lanjut setelah selesai, para karyawan yang lulus seleksi ditempatkan sesuai dengan job description dan job specification. Job description itu adalah uraian pekerjaan, uraian tanggung jawab, kemudian job specification itu adalah uraian sesuai dengan keahlian dan kompetensinya. Berikutnya adalah orientasi. Orientasi merupakan pengenalan bagi karyawan baru sebagai perwujudan bahwa mereka betul-betul diterima secara terbuka untuk bergabung dengan karyawan lainnya. Kalau di sekolahan Anda sekalian ketika masuk ke
SMK atau SMP itu akan ada orientasi. Orientasi itu adalah pengenalan. Pengenalan apa itu? Pengenalan pertama adalah sekolahnya, siapa guru-gurunya, kemudian labnya apa saja yang dipunyai oleh sekolah, kemudian fasilitas apa saja yang ada di sekolah tersebut. Next berikutnya adalah induksi. Induksi adalah kegiatan untuk merubah perilaku karyawan baru dengan memperkenalkan dengan aturan-aturan yang ada di perusahaan. Ini penting dilakukan oleh perusahaan oleh karena aturan itu adalah salah satu perwujudan dari penciptaan karyawan. Kemudian berikutnya adalah perencanaan pegawai. Perencanaan pegawai meliputi yang pertama adalah menentukan sasaran yang hendak dicapai. Yang kedua, pengembangan pilihan dan prioritas kegiatan untuk mencapai sasaran. Yang berikutnya adalah menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan dan mengalokasikannya untuk menjalankan kegiatan yang direncanakan. Kemudian perencanaan atau planning berikutnya adalah menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan atau project atau individual activity plan. Berikutnya adalah pengorganisasian. Pengorganisasian pegawai ini meliputi pertama adalah menentukan jenis-jenis pekerjaan yang diperlukan atau dilakukan dalam seksi atau bagian-bagian atau organ-organ yang ada di dalam perusahaan. Kemudian berikutnya adalah pengorganisasian berikutnya adalah mengatur pembagian tugas atau job description di antara anggota-anggota seksi. Kemudian pengorganisasian berikutnya adalah mengkoordinasikan tugas yang dilaksanakan anggota seksi. Kemudian berikutnya adalah pengarahan. Kalau di dalam ilmu manajemennya adalah directing. Itu terdiri dari pertama adalah memberikan instruksi kerja dan pengarahan untuk mengerjakan tugas. Pengarahan berikutnya adalah memberikan motivasi atau semangat kerja. Apa itu motivasi? Anda boleh catat, motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja dengan efektif dan terintegrasi dengan segala daya upaya untuk mencapai kepuasan. Kemudian pengarahan atau directing berikutnya adalah memberikan bimbingan atau pembinaan. Kalau dalam bahasa manajemen adalah coaching and counseling. Kemudian berikutnya adalah pengarahan, pengendalian. Terakhir yaitu adalah pengendalian atau controlling. Meliputi yang pertama adalah menyusun standar penilaian. Jadi dalam controlling ini Anda sekalian itu mencocokkan antara program dan kenyataan, antara target yang dicanangkan dengan kenyataan di lapangan. Yang kedua adalah mengumpulkan data atau informasi mengenai kemajuan pelaksanaan tugas. Kemudian berikutnya adalah membandingkan hasil dengan standar dan melihat apakah terjadi penyimpangan. Berikutnya adalah menganalisis penyimpangan yang terjadi bila ada, serta mencari
sebab-sebabnya. Jadi Anda sekalian, kalau misalnya dalam pekerjaan itu seorang karyawan ada melakukan penyimpangan tidak sesuai SOP-nya, standar operasional yang dicanangkan oleh perusahaan, itu berarti karyawan tersebut bekerja itu menyimpang. Maka dicari kenapa terjadi penyimpangan tersebut. Yang terakhir adalah mengambil tindakan yang perlu untuk perbaikan. Bila perlu, di dalam pengambilan tindakan ini ada yang namanya punishment. Kalau di perusahaan itu ada yang namanya SP atau surat peringatan pertama, kedua, ketiga, kemudian setelah itu skorsing, dan kalau misalnya tidak bisa diperbaiki itu akan jatuh pemutusan hubungan kerja. Mungkin hari ini cukup materi yang saya sampaikan. Jadi apabila ada yang kurang jelas ataupun belum dimengerti, Anda sekalian boleh untuk bertanya lewat WA ataupun by telepon. Kemudian berikutnya anak-anak sekalian, untuk tugas itu insya Allah akan saya kirim melalui WA tugasnya seperti apa, dan mohon anak-anak sekalian untuk dapat mengerjakan dengan penuh tanggung jawab. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.